Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya edisi Rabu 12 Juni 2024. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita percaya kita boleh merasakan pagi yang indah ini. Itu semua karena berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita, pekerjaan kita, dan kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini yaitu Lukas 11 ayat 14 hingga ayat 28. Lukas 11 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa atas kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam, sehingga kami dapat merasakan pagi yang indah saat ini. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu atas hidup kami. Sebelum kami kembali dalam berbagai kesibukan kami, aktivitas kami ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sebab firman-Mu itulah pedoman bagi kami, bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-28. Yesus dan Beelzebub. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini, yaitu kepentingan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kepentingan adalah teman yang abadi. Demikianlah prinsip yang sering kita jumpai dalam dunia politik praktis. Hari ini, teman berubah menjadi lawan, tergantung pada kepentingan. Kalau kepentingan sama, maka koalisi dimungkinkan akan terjalin. Belenggu iblis membuat orang itu menjadi bisu. Namun, oleh kuasa Kristus ia dibebaskan sehingga orang itu dapat berbicara kembali. Namun beberapa orang menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Beberapa orang lain juga berusaha mencobai Yesus dengan meminta suatu tanda dari sorga. Nah, sikap Yesus tegas dan jelas bahwa tidak ada kepentingan yang sama antara Allah dan iblis, antara kebenaran dan kejahatan, antara kudus dan dosa. Yesus dapat mengusir setan dan ia tidak membutuhkan kuasa lain, karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Yesus telah membuktikan bahwa iblis tidak bisa menahan Yesus dalam kerajaan maut. Yesus telah mengalahkan iblis dan mengalahkan kerajaan maut melalui kebangkitannya. Yesus kemudian menegaskan bahwa siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kepentingan kita adalah menjadikan hidup ini berarti. Tujuan akhir dari pekerjaan iblis adalah mencerai-beraikan, bahkan kebinasaan. Nah, di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera dan hidup kekal, yang dimana untuk mencapai kepentingan kita maka jelas bahwa yang dibutuhkan dalam hidup kita yaitu persekutuan bersama Kristus. Supaya apa? Agar kita dalam segala kehidupan kita dimampukan untuk menghancurkan kuasa iblis dalam hidup kita. Kita bersekutu dengan Kristus, maka Kristus akan menolong kita terhindar dari kuasa iblis. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi semakin menghasilkan buah yang baik, yang dimana kita hidup di dalam dan hidup bersama dengan Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, satu kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup terus bersama Engkau, hidup di dalam Engkau, sehingga hidup kami akan senantiasa dijauhkan dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam kuasa iblis yang mencoba menghancurkan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus membangun persekutuan bersama Engkau, untuk terus berharap kepada Engkau, untuk terus berdoa, sehingga kami percaya bahwa kami menjalani hidup kami itu semua dengan kuasa dan tuntunan kasih-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami akan kembali dalam berbagai kehidupan kami, berbagai pekerjaan kami, kesibukan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati setiap pekerjaan dan berbagai tanggung jawab kami, sehingga apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan itu semua boleh berkenan dan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian juga ya Tuhan, segenap keluarga kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami
maupun yang jauh dari kami. Tetapi kami yakin Engkau selalu menjaga mereka dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Engkau selalu berkati, Engkau selalu jaga dan memberikan mereka kesehatan, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk segenap anggota jemaat Taman Rea ya Tuhan, dalam berbagai aktivitas mereka, kehidupan mereka. Kiranya Engkau berkati mereka, menjaga mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu boleh memuliakan nama-Mu dan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Berdoa mungkin di antara kami ya Tuhan, ada saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir, memberkati setiap proses pemulihan yang mereka jalani, sehingga baik melalui obat-obatan, makan dan minuman, bahkan tenaga medis, mereka boleh pulih kembali, dan nama-Mu lah yang dimuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan, jika ada di antara kami, saudara-saudari kami yang dalam duka cita, kiranya ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan penghiburan yang sejati, memberkati mereka sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau saja ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan untuk orang tua kami, segenap lansia yang dalam masa tuanya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau semakin berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka, sebab Engkau tahu mereka percaya dan iman mereka kuat kepada Engkau saja. Hibur mereka di hari-hari tua mereka, tuntun mereka dan selalu sertai mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Begitu juga ya Tuhan dalam berbagai pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau tuntun kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam renungan harian Toraya. Untuk itu kiranya kita semakin diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.